Studi ketimuran atau Oriental Studies yang diduga muncul pada abad 19 ini terus berkembang dan meluas hingga sekarang. Kajian mereka banyak meliputi terhadap segala aspek disiplin keilmuan, seperti kajian bahasa Arab, kajian teks, kajian historis, kajian agama Islam, dan kajian-kajian lainnya. Dari hasil kajian-kajian mereka ini banyak memberikan kontribusi terhadap keilmuan baru dalam studi keislaman. Dari banyaknya tokoh, kajian yang akan dibahas kali ini adalah milik Theodor Noldek yang mengkaji Islam melalui Al-Quran. Theodor Noldek, salah seorang orientalis golongan pertama yang lahir pada tanggal 2 Maret 1837 di kota Harburg, Jerman. Antara musim semi tahun 1849 hingga musim gugur 1853 di kota Linnegen, inilah Noldek menjalani pendidikan untuk persiapan masuk jenjang universitas. Pada fase ini, Noldek fokus mempelajari sastra klasik yakni Yunani dan Latin. Dalam perkembangan intelektualnya, Noldek tertarik pada kajian bahasa-bahasa Semet. Hal ini dikarenakan saat Noldek hendak masuk Universitas Göttingen pada tahun 1853, ayahnya merekomendasikan sahabatnya yakni H. Ewald sebagai guru bahasa Semitnya. Ewald merekomendasikan Noldek agar terlebih dahulu menekuni dua bahasa Semit, yaitu Ibrani dan Arab beserta sastranya. Noldek juga belajar bahasa Arami kepada Barthel, khususnya untuk kajian kitab suci. Tidak berhenti sampai di situ, Noldek juga belajar bahasa Sanskerta kepada Benfey yang kemudian diteruskan di Universitas Kiel saat menjadi profesor di universitas tersebut. Dalam karir akademiknya, Noldek memperoleh gelar doktor pertamanya pada tahun 1856 dengan disertasi berjudul Tarikh Al-Quran. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1858, Noldek segera mengajukan hasil penelitiannya tentang tema sejarah Al-Quran tersebut. Hasilnya bersama dengan dua rekan lainnya yaitu Sprenger dan Michel Amari masing-masing mendapatkan 1.333 francs. 2 tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1860, Noldek dengan dibantu oleh muridnya Sheikh Wely menerbitkan karangannya yang ditulis dalam bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman dengan beberapa tambahan yang luas yang diberi judul Geschichte des Koran. Pada tahun 1864 hingga tahun 1872, Noldek menjadi dosen di Universitas Kiel untuk bidang studi bahasa-bahasa Semit. Setelah berhenti dari Universitas Kiel, Noldek kembali mengajar di Universitas Strasbourg. Setelah berhenti mengajar di Universitas Strasbourg, Noldek pindah ke tempat tinggal anaknya, tepatnya di kota Karlsruhe. Di tempat ini, Noldek menghabiskan masa-masa akhir hidupnya selama 10 tahun, hingga akhirnya Noldek menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 25 Desember tahun 1930. Dalam bukunya Geschichte des Korans atau Sejarah Al-Quran, Noldek menggunakan pendekatan kritik sejarah. Pendekatan ini menitik beratkan pada data yang berisi kebenaran informasi yang mengandung perbandingan antara sejarah dan legenda, antara fakta dan fiksi, antara realitas dan mitos. Pemikiran Theodor Noldek melalui pendekatan kritis historis dapat ditemukan melalui keummian Nabi Muhammad. Mayoritas mufasir memaknai term An-Nabiyul Ummi pada Quran Surat Al-A'raf ayat 157 sebagai nabi yang tidak mengenal dunia baca dan tulis sekaligus. Menurut Noldek, jika diteliti lebih dalam, ayat Al-Quran yang menyebut term ummi itu bermakna sebagai lawan dari kata ahlul kitab. Artinya, yang dimaksud dengan kata ummi bukan berkebalikan dari orang yang mampu menulis, akan tetapi ummi adalah lawan dari orang yang mampu mengetahui kitab suci atau memahaminya walau sedikit. Jika dikaitkan dengan Muhammad, maka maknanya adalah Muhammad memang tidak mengerti kitab-kitab suci terdahulu kecuali melalui keterangan wahyu. Kemudian, keterpengaruhan tradisi Yahudi dan Nasrani terhadap Al-Quran. Keterpengaruhan ini dapat dilihat dari kisah-kisah dalam Al-Quran yang menyerupai kisah dalam Perjanjian Lama. Bedanya, versi Al-Quran mengalami penambahan dari bentuk semula. Adapun kisah yang diambil dari Perjanjian Baru yakni kisah-kisah legenda atau usuriyah seperti kisah Maryam dan kelahiran Isa, yang hal ini dapat dibuktikan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 41-48 dan Quran Surat Maryam ayat 17. Demikian juga terkait dengan kerasulan Isa, sebagaimana tergambar dalam Quran Surat Sof ayat 6. Perbedaannya, informasi tentang akan datangnya Rasul baru setelah Isa yang bernama Ahmad atau Muhammad tidak ada dalam Perjanjian Baru. Selanjutnya, keterpengaruhan dapat dilihat dari kalimat La ilaha illallah. Kalimat syahadat ini menurut Noldek diadopsi Muhammad dari kitab Samuel 2 pada ayat 22 dan kitab Mazmur pada ayat 32. Keterpengaruhan juga terdapat pada kata basmalah. Menurut Noldek, kalimat ini biasa diucapkan saat akan melakukan ibadah dalam tradisi Yahudi dan Kristen.
Upaya merekonstruksikan urutan pewahyuan surat Al-Quran secara komprehensif, Theodor Noldek mendapatkan beberapa periode. Yang pertama, Mekah awal. Surah-surah dan ayat-ayat pada periode Mekah pertama cenderung pendek dan berirama. Pada periode ini, surah seringkali diawali dengan ungkapan sumpah. Bahasanya penuh dengan tamsilan atau metafora dan memiliki keindahan puitis. Pada Mekah pertengahan, surat-surat pada Mekah kedua lebih panjang dan lebih berbentuk prosa, tetapi itu tetap dengan kualitas puitis yang indah. Pada periode ini, tanda-tanda kemahakuasaan Tuhan dalam alam dan sifat-sifat ilahi seperti rahmah mulai ditekankan secara intens. Pada Mekah terakhir, surah-surah pada Mekah ketiga lebih panjang dan lebih berbentuk prosa. Kisah-kisah kenabian dan pengazaban umat terdahulu dituturkan kembali secara lebih terperinci. Dan yang terakhir, Madinah. Surah-surah pada periode Madinah tidak memperlihatkan banyak perubahan gaya dari periode ketiga, selain perubahan pokok bahasan. Perubahan ini terjadi seiring meningkatnya kekuasaan politik Nabi dan perkembangnya masyarakat di Madinah setelah hijrah. Pengakuan terhadap Nabi sebagai pemimpin masyarakat menyebabkan wahyu-wahyu Al-Quran berisi hukum dan aturan kemasyarakatan. Dari paparan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Theodor Noldek masuk ke dalam orientalis golongan pertama. Terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam kajiannya, Noldek menggunakan pendekatan kritis historis dan memunculkan pemikirannya tentang keumian Nabi Muhammad dan adanya keterkaitan dan keterpengaruhan Al-Quran dari tradisi Yahudi dan Nasrani. Noldek juga melakukan periodisasi 114 surah dalam Al-Quran menjadi 4 periode.